selamat malam. Ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Malam ini kita coba membahas mengenai si penjahat kelamin sejati, Heri Wirawan. Ya, seperti kita ketahui, Heri Wirawan ini adalah pemilik daripada Madani Boarding School, sebuah lembaga pendidikan keagamaan berasrama yang ada di Bandung dan heboh. Ya. Nah, pendidikan keagamaan berasrama ini dihuni oleh murid-muridnya berkisar umur 13 sampai 18 tahun. Nah, jadi memang sangat muda belia ya. Dan Heri Wirawan ini menjadi guru agama. Jadi ya kita tidak tahu apakah dia hanya satu-satunya guru agama, tapi yang pasti dia adalah seorang guru agama. Dan kejahatan yang dia lakukan itu sejak 2016 sampai 2021. Jadi sudah selama 5 tahun. Dan hasil kejahatannya itu dia telah memperkosa 12 muridnya, dan 9 diantaranya itu dinyatakan melahirkan. Jadi memang sungguh luar biasa. Saya membaca berita ini agak sedikit bingung, kok bisa ya 5 tahun 9 yang melahirkan. Dan lucunya lagi baru ketahuan ini. Nah, ini sungguh luar biasa. Jadi kalau kita amati, kenapa ini bisa berlangsung begitu lama, selama 5 tahun? Ya, Cak Ompong coba menganalisa sedikit. Nah, yang pertama adalah pendidikan ini gratis. Nah, kata-kata gratis ini tentu pasti banyak peminatnya. Ya, jadi orang akan mencari pendidikan yang gratis. Nah, yang kedua, pendidikan ini merupakan pendidikan keagamaan yang berasrama. Ya, tentu orang yang ingin mengikuti pendidikan ini berharap dia akan ahli dalam bidang agama, sekaligus akan memperbaiki akhlaknya. Nah, itulah kira-kira. Nah, kenapa proses ini bisa berlangsung lama? Ya tadi seperti saya katakan, kemungkinan gurunya itu tunggal. Jadi seperti kita ketahui, interaksi si Heri dengan murid-muridnya itu lama-kelamaan akan semakin dekat. Kalau istilah orang Jawanya tresno saking kulino. Ya kan? Nah, yang keempat adalah kenapa ini bisa berlangsung lama? Karena murid-murid tersebut takut melaporkan. Atau mungkin takut juga menolak permintaan daripada si penjahat kelamin Heri Wirawan. Nah, yang kelima mungkin menurut saya ini lembaga pemerintahan kita tidak proaktif dalam melakukan controlling and monitoring
ya, ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Jadi terkesan lembaga tersebut melakukan aktivitasnya tanpa ada kontrol dan monitor dari pemerintah. Ya, saya juga sedikit bertanya ya, mana ini KPAI atau Komnas HAM dan lain sebagainya. Seperti tidak ada peranannya ya. Kalau kita lihat seperti diam-diam saja. Nah, itulah kenapa ini bisa berlangsung lama. Itu salah satu alasan-alasan tadi. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana akibatnya terhadap si korban. Jadi akibat bejat daripada si penjahat kelamin ini terhadap si korban. Yang nomor satu ya pasti trauma, ya, cemas, stres, ya. Jadi bagi si korban ya pasti dia takut, ya, untuk melaporkan dan lain sebagainya. Tapi bagi si pelaku, si penjahat kelamin Heri Wirawan, hal ini menjadi satu kesempatan, ya, atau keuntungan bagi dia kalau si korban ini terus-menerus memiliki rasa takut. Dia akan terus melakukan kebejatannya. Jadi semakin dia sering melakukan kebejatannya, akan semakin takut pula si korban untuk melaporkan. Jadi memang tidak heran kalau itu bisa berlangsung cukup lama. Nah, yang kedua, si korban akan merasa malu. Ya, mau melapor dia salah, tidak melapor salah juga. Jadi buah si malakama. Nah, yang ketiga menurut saya dia akan merasa bersalah ya, merasa kecewa. Ya, tapi semuanya sudah terjadi. Ya, seperti nasi sudah jadi bubur, siapa yang mau disalahin, dia juga bingung. Akhirnya dia ya merasa dirinya itu sudah salah. Nah, akibatnya apa? Dia membenci dirinya, ya. Atau mungkin sekaligus dia membenci orang lain. Nah, kalau kebencian terhadap diri sendiri ini terus-menerus tanpa bisa dia rubah, akhirnya sampailah kepada satu titik proses bunuh diri itu bisa terjadi. Ya, kalau dia sudah mulai membenci dirinya sendiri tanpa ada bimbingan atau arahan dan lain sebagainya. Atau kalau dia membenci orang lain, ya, akibatnya si korban ini tidak berani menikah. Ya, ya serba dia takut, takut, takut yang memuncak akhirnya dia jadi membenci. Jadi yang pasti kalau menurut saya masa depan daripada anak-anak ini akan rusak akibat bejatnya si penjahat kelamin ini. Jadi ya itulah guru yang tidak dimonitor aktivitasnya oleh lembaga yang berkepentingan. Lalu ke depannya bagaimana menurut Cak Ompong? Ya, satu, pemerintah harus bertindak tegas dan keras ya. Jadi penjahat kelamin seperti ini memang harus diberi pelajaran agar kalau toh ada orang-orang lain yang ingin berniat untuk menjadi penjahat kelamin juga, nah itu sudah punya rasa takut. Nah, yang kedua, lembaga keagamaan menurut saya ya dan pendidikan itu hendaknya proaktif ya. Jadi melakukan controlling, monitoring aktivitas pendidikan keagamaan. Karena ya seperti kita ketahui memang kejahatan-kejahatan semacam ini itu banyak dilakukan di pendidikan keagamaan. Ya, seperti kita ketahui ya namanya murid terhadap guru agama atau
ya mentornya itu akan sulit dia menolak, ya toh. Apapun permintaan daripada gurunya. Lah ini yang kadang-kadang bisa disalahgunakan oleh sang guru. Apalagi kayak si Heri Wirawan si bejat ini kan, memang sungguh luar biasa. Nah, yang kedua, ya orang tua harus sering-sering melakukan komunikasi ya dengan lembaga pendidikan keagamaan yang berasrama. Ya, saya juga punya pengalaman, punya anak yang pernah sekolah yang berasrama. Lah itu kami orang tua itu sering diundang ke lembaga pendidikan tersebut. Ya mungkin itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk melihat langsung kejadian apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Jadi kami sering komunikasi, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi orang tua juga jangan membiarkan begitu saja, walaupun itu lembaga pendidikan sekalipun. Jadi harus sering ada komunikasi agar ya terhindar ya nafsu bejat yang mungkin bisa saja terjadi daripada sang guru. Jadi demikian mungkin pendapat dari Cak Ompong. Ya, kalau ditanya apakah vonis mati setuju diberikan kepada si penjahat kelamin sejati Heri Wirawan, ya Cak Ompong akan jawab sangat setuju. Demikian, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi.